Ayo kita berkebun. Berkebun selain sebagai jalan usaha, bisa juga kita jadikan sebagai sarana rekreasi dan olahraga. Berkebun juga kita bisa jadikan sebagai upaya membangun cita-cita dan harapan. Mungkin hari ini kita belum bisa memanen hasilnya, tapi yakinlah, anak cucu kita akan menikmati hasilnya di kemudian hari. Kita nikmati saja prosesnya. Jangan pun melihat tanaman berbunga dan berbuah, melihat pucuk-pucuk yang tumbuh terubus saja merupakan pemandangan yang tak ternilai harganya. Ayo kita mulai gerakan Sami Sahon, menanam 1 minggu 1 pohon. Baik kawan-kawan, pada kali ini saya akan mencoba berbagi penggunaan alat baru saya sebagai pelompat kebun, perlengkapan berkebun, yaitu mesin rumput merek Stihl. Ya, cirinya yang asli itu ada logo distributor ya, PT Indokita ya. Kemudian di sini logo Stihlnya juga timbul dicetak langsung di bagian kepala mesin. Dan ciri keaslian yang ketiga itu adalah nomor ya, ada nomor seri dari mesin ini. Ini bentuk penampakannya setelah dibuka dari kardus, ini sudah terpasang seperti ini. Kemudian diperhatikan juga ini bagian punggung ini, yang dudukan ke punggung ini busanya cukup tebal dan empuk rasanya seperti itu. Kemudian juga merek Stihl juga tercantum di roda. Bukan di roda ya, di engkol itu. Ini adalah tuas untuk cuk ya. Pada saat kita start pertama ini harus tutup cuknya gitu. Kemudian kita cek juga ini bagian keran dari bahan bakar. Ya, saya cek ini bagaimana, kelihatannya ya normal sepertinya ya. Cukup normal saya kira ini posisi on, kalau yang tadi off gitu ya. Kita off ulang. Berikutnya ini kelengkapan, bisa diberi ini botol untuk mengaduk. Ini juga ada pelumas ya, pelumas dari Stihl asli, satu botol pelumas. Sebab ini mesinnya 2 tak, jadi harus dicampur bahan bakar dengan oli pelumas tadi. Nah, kalau di sini perbandingannya itu adalah 1:50 ya, 1 pelumas 50 untuk bahan bakar ya. Kalau nanti pakai pelumas biasa yang kita beli di toko selanjutnya gitu, pelumas khusus 2 tak, yaitu perbandingannya 1:20 sampai 1:30. Nah, bahan bakar dimasukkan ke botol ini, kemudian dicampur dengan pelumas. Di situ ada skalanya nanti ya, bahan bakar yang sekian, pelumasnya berapa gitu. Di sini diaduk, dikocok, kemudian baru nanti dimasukkan ke dalam mesin. Kemudian diberi juga ini sepuit ya, kalau kita mungkin pelumasnya sedikit ya mungkin dihitung cc seperti itu ya. Setelah bahan bakar dicampur, kemudian kita masukkan ke dalam tangki bahan bakar di mesin ini. Jadi dicampurnya tidak pada tangki tapi di botol ini. Seperti itu kira-kira masalah pelumas. Ya, selanjutnya kita lanjutkan bagaimana merepel mesin ini. Mesin ini bobotnya cukup ringan ya, di bawah 3 kilo lah ya, cukup ringan, jadi tidak memberatkan kalau kita di punggung kita nantinya. Kemudian kelengkapan yang lainnya itu adalah stick. Nah, stick ini belum terpasang, makanya nanti kita harus pasang ya. Ini namanya stick ya, sticknya cukup panjang. Di bagian dalam stick ini itu ada roda penghubung dan ini kayaknya mudah lepas ya, karena itu hati-hati jangan sampai lepas ya. Sebab di situ penuh dengan pelumas, jadi kalau nanti lepas jatuh ke tanah berdebu nanti akan sulit membersihkannya, karena itu harus hati-hati. Di samping stick ini ada juga namanya fleksibel ya. Fleksibel ini penghubung antara mesin dengan stick tadi.
Di dalam fleksibel juga ada tadi ada per penghubung ya, ini juga sama, mudah lepas. Jadi karena itu hati-hati memegangnya, jangan sampai per penghubungnya lepas dan jatuh ke tanah, di tanah banyak kuman ya. Karena itu harus sangat hati-hati cara memegangnya. Ini adalah safeguard ya, sebagai pelindung dari ranting dan rumput yang terpotong. Ini adalah stangnya untuk pegangan tangan. Ini keduanya dipasang di stick nantinya. Dan juga kita diberi perlengkapan yang lainnya, yaitu toolnya, alat-alatnya. Di antaranya ini ada kunci busi sekaligus obeng di situ. Kemudian ada juga kunci L, ada kunci L ya, untuk nanti yang bekerja. Kemudian juga ada talitis ya, talitis untuk mengikat nantinya. Itu perlengkapan tambahan. Selanjutnya kita akan rakit bagaimana mesin ini supaya bisa berjalan dengan baik, maka harus kita rakit dulu. Mari kita mencoba merakitnya. Pertama, sticknya ini. Stick ini akan kita pasang safeguard ya, atau pelindung. Nah, safeguard ini pelindung. Nah, kita pasang di bagian sini ya. Dan sini ini untuk melindungi dari percikan-percikan rumput dan ranting-ranting yang patah gitu ya, yang terpotong nanti akan terlindung oleh safeguard ini ya. Demikian juga kalau ada batu dan sebagainya, pasti ya waktu mesin kotoran kencang berarti banyak kayu-kayu atau batu tanah. Ini kita perlu pasang, kemudian kita kencangkan bautnya, dengan baik. Pasang biar dia pas banget ya, jangan sampai kendor. Ini harus kenceng pasangnya. Setelah pas kita kencangkan lagi supaya nanti tidak mudah bergeser-geser nantinya safeguard ini. Nah, saya kira sudah pas, sudah kencang. Selanjutnya kita sambungkan stick ini dengan bagian yang berikutnya ya. Kita paskan dulu nih, kita ini miring apa tidak safeguardnya tadi ya. Setelah pas, baru kita sambungkan dengan di sini ada bau pengencang, menggunakan kunci L karena itu menggunakan kunci L. Kemudian setelah itu ini kecil dulu supaya bisa nyambung ya. Kita agak keluarkan sedikit, kemudian disambungkan di sini ini biar nyambung, makanya agak nongol dikit. Setelah itu setelah pas baru kita dorong, kita kencangkan. Kalau sudah kencang, sudah ngepas gitu ya maksud saya, kemudian kita pasang kembali skrup pengencangnya di sini ya, dan kita kencangkan dengan menggunakan kunci L. Selanjutnya dari fleksibel ini kita sambungkan ke mesin. Itu maka kita perlu cek dulu. Pertama-tama kita buka ininya, penguncinya kita buka. Setelah dibuka kemudian kita paskan. Nah, ini juga sama seperti tadi, di sana ada lubang berbentuk kotak, karena itu perlu kita paskan dulu. Kalau sudah pas nanti akan masuk. Nah, kalau sudah masuk seperti ini berarti sudah pas. Setelah pas maka kita pasang lagi penguncinya. Kalau penguncinya itu jangan sampai hilang, itu sudah hilang gampang. Karena itu waktu kita membuka, kalau ini pun barangkali suka gampang hilang. Jadi karena itu kalau di seperti ini kan mudah. Nah, saya kira udah pas pemasangan stick dengan fleksibel langsung ke mesin. Selanjutnya kita akan memasukkan tali ini.
ada tali gas, kemudian tali on off. Jadi ada tiga macam ya. Saat pertama tali gas ini satu yang kaku, kemudian tali on off kabel on off itu ada 2. Nah ini hati-hati cara memasukkannya, sebab lubangnya kecil. Kalau kita masukkan tiga-tiganya sekaligus, ini akan kesulitan. Nah karena itu kita masukkan satu persatu. Yang pertama kita masukkan itu adalah tali on off dulu, kabel on off dulu. Kenapa ini harus dimasukkan duluan? Karena ini di kabel ini lemes ya. Jadi kalau kita masukkan tali gas dulu, itu sulit masuknya. Nah, kalau lemas maka kita masukkan satu persatu. Kabel pertama, kemudian setelah itu masukkan kabel yang kedua. Nah, setelah dua-duanya keluar di sisi yang lain ya, ini kita sambungkan ke dalam saklar on off ya. Saklar on off yang sudah dipasang di situ di dekat yang satu rangkaian dengan gas ya. Kita sambungkan di situ dan nggak mungkin tertukar karena itu bentuk sambungannya khusus antara satu dengan yang kedua ya. Tinggal masukkan saja gitu ya. Nah setelah dua-duanya dimasukkan terpasang, baru tali gas kita masukkan belakangan. Kalau tali gas ini bentuknya kaku jadi mudah ya, tapi kalau tali gas dulu yang kita masukkan, si kabel yang lemes tadi akan sulit masuk. Karena itu tali gas yang kaku kita masukkan belakangan. Oke, setelah keluar dari sisi yang lain, tali gas ini kita sambungkan dengan handle gas. Nah ini juga perlu agak teliti. Di sini harus selesaikannya. Ya sudah tidak sulit sih. Tapi kalau baru pertama kali masang kita agak kerepotan juga ya. Tapi asal ngikutin petunjuk itu saya kira mudah ya. Jadi masukkan dulu ujungnya, baru kabelnya itu diikutkan. Jadi jangan masang kabelnya dulu di jalurnya baru dimasukkan pengikatnya, tapi pengikatnya dulu dimasukkan baru kabelnya mengikuti. Nah kemudian kita coba gasnya, tarik dan berfungsi dengan baik. Kalau sudah berfungsi baik berarti sudah aman. Selanjutnya tali gas kabel on off yang jadi satu ya, kita rapihkan ya, kita satukan dengan stick dan fleksibel, dan kita ikat di sini supaya rapih ya. Kita ikat dengan kabel tis ya, kabel tis yang sudah disediakan ya, diikat dengan kencang. Kalau sudah kencang berarti sudah rapi. Selanjutnya baru kita pasang handle-nya. Nah handle ini kita pasang bisa atur ya, bisa digeser-geser di mana enaknya, tergantung dari jangkauan tangan kita. Kalau tangan kita pendek seperti saya itu berarti jangan terlalu jauh. Sebaliknya kalau tangan kawan-kawan itu panjang berarti kita bisa lebih jauh antara handle gas dengan stang ya. So nanti yang kanan kalau kita tidak kidal yang kanan itu nanti megang handle gas, jempol kanan megang gas, sementara tangan kiri memegang stangnya ya. Jadi kita atur jauhnya seberapa jauh, kemudian setelah pas baru kita pasang. Kita kencangkan dengan menggunakan baut yang ada dan dikencangkan dengan kunci L nya ya. Demikian kira-kira penampakan mesin yang sudah rapih ya dipasang. Nah ini pisaunya belum terpasang ya, kita mau coba dulu hidupkan
bagaimana ya. Ini karena di ubin makanya licin ya, di keramik makanya apa ya, alas supaya tidak licin. Saya taruh di atas kesetnya. Kalau nanti jalan Ya, pertama-tama cuknya kita tutup dulu ya, karena ini baru pertama kali dihidupkan, maka cuknya harus ditutup ya, ditutup dulu. Kemudian kita cek dulu juga apakah bahan bakar turun, makanya di bagian bawah karburator itu ada knob untuk dicek. Kalau itu dipijit maka kita hidupkan lagi, kita coba lagi setelah semuanya terpasang ya, terpasang. Tapi ini bahan bakarnya habis tadi ya, makanya kita isi lagi dengan bahan bakar yang masih setrika. Tadi hanya diisi sedikit, yaitu untuk coba menghidupkan saja. Nah sementara sekarang sudah akan kita coba gunakan, makanya kita kasih bahan bakar secara full ya, satu botol yang isinya kurang lebih itu 600 ml ya. Ini sudah dicampur, jadi campur di bagian di botol tadi, jadi tidak dicampur di tangki. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba lagi. Ya. Adam mau lewat, Oke. Nek. Ya. Nanti rumput kalau kena mata. Dan juga jangan lupa ini sepatu bot ya, sepatu bot, karena di sini banyak lemparan dari ranting, batu kadang-kadang gitu ya. Kalau kena betis, waduh ini bisa tidak kena mesin tapi kena lemparan batu lumayan ya. Jadi karena itulah maka kita harus gunakan sepatu bot. Oke kawan-kawan,